Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran hamdalillah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dosen yang saya hormati, teman-teman mahasiswa kelas yang semester 5 STISIP yang kami banggakan dan kami hormati. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya akan melakukan presentasi tentang dari mata kuliah sistem perpajakan di Indonesia. Kebetulan tugas ini adalah berkelompok dan kelompok kami adalah kelompok yang ke-10. Anggota kelompok kami diantaranya ya saya sendiri Andang Puryani, 2 Sri Puji Rahayu, 3 Harisman, 4 Handi Hermansyah, dan 5 Jamil Amirullah. Kebetulan kami sangat berjauhan dan kemungkinan mereka teman kita yang berempat punya kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan kaitannya dengan persiapan menjelang pilkada serentak. Maka mohon Bapak dosen terutama memakluminya dan diwakilkan kepada saya sendiri, tapi mereka punya kontribusi dalam pembuatan tugas ini. Materi yang diberikan kepada saya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak. Namun sebelumnya tentu saja kita akan mengetahui dulu apa makna dan hakikat dari pajak itu sendiri. Di mana pada hakikatnya pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa jasa imbalan atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum. Secara sederhana, pajak berfungsi sebagai sumber keuangan dan mempunyai fungsi mengatur. Menurut Rahmat Sumitro 1992, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya. Digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Nah, jadi pajak itu sepertinya bukan seperti, tapi ini seperti yang tadi disampaikan bahwa pajak itu merupakan harta rakyat, sebagian harta rakyat yang dialihkan kepada kas negara tanpa imbalan atau tanpa jasa secara langsung, namun digunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat. Namun tentu saja setiap permasalahan, terutama masalah perpajakan ini sangat erat kaitannya dengan Pancasila, karena di dalam Pancasila itu hakikatnya tentu saja mempunyai makna yang terkandung terutama mengenai kegotong royongan, di mana hakikat Pancasila dan pajak. Pancasila adalah sebagai falsafah negara, merupakan landasan ideal dari pungutan pajak. Nah, jelaskan ada kaitannya. Jadi Pancasila yang bersifat kekeluargaan dan kegotong royongan sudah terjelma dalam peraturan perpajakan. Pajak-pajak yang digunakan membiayai pengeluaran untuk kepentingan masyarakat umum sudah pasti berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan. Nah, Pancasila tadi merupakan penjelmaan dari kekeluargaan dan kegotong royongan, yaitu rakyat memberikan bukti berupa uang dan tanpa imbalan secara langsung. Nah, jadi yang digunakan untuk membiayai pengeluaran untuk kepentingan masyarakat umum dan individu. Nah, itu diantaranya
makna dan hakikat pajak, seperti hanya sila-sila Pancasila yang ada hubungannya dengan pajak. Sekilas saya akan sampaikan kelima sila Pancasila yang berkaitan dengan pajak sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa pajak yang dipungut oleh negara merupakan ciptaan manusia, tidak bertentangan dengan ketuhanan. Dalam Al-Quran atau kitab suci lainnya, Allah memerintahkan untuk membayar zakat untuk orang-orang yang miskin atau kepentingan masyarakat umum tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Itu sila pertama. Terus kaitannya dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tersirat dalam segi yuridis dari pajak, keadilan yang merupakan satu syarat yuridis dari pajak tercermin dalam prinsip non-diskriminasi. Prinsip daya pikul artinya orang dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Kemanusiaan artinya perlakuan wajib terhadap wajib pajak. Itu sila kedua. Lantas sila ketiga, Persatuan Indonesia, yaitu pajak merupakan sumber keuangan utama untuk mempertahankan persatuan yang telah diproklamasikan. Karena hidup suatu bangsa bergantung pada adanya pendapatan negara yang merupakan jiwa untuk kelangsungan dan kesinambungan hidup bangsa. Itu sila ketiga. Sekarang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, hal ini tertera pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa semua pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang. Kerakyatan mengandung arti bahwa rakyat ikut menentukan adanya pungutan yang disebut pajak. Rakyat tidak bertindak secara langsung, tetapi melalui wakil-wakilnya di DPR yang dipimpin secara langsung dan demokratis. Nah, itu kaitan sila keempat dengan perpajakan. Yang kelima, yang terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terjabar dalam pajak bahwa untuk pembiayaan masyarakat, yaitu membiayai pengeluaran untuk kepentingan masyarakat umum, pembangunan yang sebagian besar dibiayai dari hasil pajak, dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak melihat itu turut membayar pajak atau tidak. Nah, itu sila-sila yang berkaitan dengan pajak, yang tentu saja pada dasarnya itu Pancasila itu kan mempunyai dasar kegotong royongan dan kekeluargaan. Nah, sekarang kembali ke materi awal atau substansi materi yang diberikan oleh dosen kepada kami, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak. Di sini uraiannya adalah penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan SPT, pembukuan, dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya. Sarana melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan SPT, bunga yang dikenakan atas keterlambatan, pembayaran dan dakwaan pidana dalam hal terjadi penyelundupan pajak. Salah satu faktor yang juga ikut menentukan tinggi rendahnya kepatuhan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak yang dalam literatur disebut sebagai compliance cost. Adapun biaya yang dikeluarkan Fiskus dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsinya disebut sebagai administrative cost. Time cost adalah waktu yang terpakai oleh wajib pajak
dalam menentukan kewajiban perpajakannya, mulai dari waktu yang terpakai untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya. Waktu itu berkonsultasi dengan akuntan dan konsultan pajak untuk mengisi SPT, serta waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor pajak. Faktor penentu cost of taxation dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Sacrifice of income adalah pengorbanan wajib pajak menggunakan sebagian penghasilan atau harta uangnya untuk membayar pajak. 2. Distortion cost adalah biaya yang timbul sebagai akibat perubahan dalam proses produksi dan faktor produksi karena adanya pajak tersebut yang akan mengubah pola perilaku ekonomi. Contoh, pajak dapat merupakan disinsentif terhadap individu ataupun perseorangan dalam berkonsumsi dan berproduksi. 3. Cost taxation. Yang ketiga adalah running cost, yaitu biaya yang tidak akan ada jika sistem perpajakan tidak ada. Baik bagi pemerintah maupun bagi individu. Biaya ini disebut juga tax operating cost yang dibagi menjadi biaya untuk sektor publik dan sektor swasta atau prepare. Nah, saudara-saudara, tentu saja di samping faktor yang tadi saya sebutkan, tentu saja ada faktor-faktor lain yang tentu saja dapat mempengaruhi kepatuhan pembiayaan pajak, diantaranya pelayanan fiskus, lantas sanksi perpajakan atau kaitannya dengan hukum, lantas tingkat pemahaman, juga kesadaran perpajakan, dan termasuk sosiali perpajakan yang tentu saja ini harus selalu diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa paham bagaimana pajak itu atau apa yang disebut pajak itu, tentu saja bagaimana supaya sosialisasi itu bisa mendorong kepada masyarakat untuk sadar membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Kualitas pelayanan fiskus tentu saja sangat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Lantas sanksi perpajakan berpengaruh positif juga terhadap kepatuhan wajib pajak yang sangat diperlukan dalam sistem pajak agar wajib pajak patuh akan kewajiban membayar pajak seperti yang tadi saya sampaikan. Lantas tingkat pemahaman dan pengetahuan terkait peraturan perpajakan sangat diperlukan, karena semakin tinggi tingkat pemahamannya maka akan semakin patuh terhadap kewajiban membayar pajak. Lantas kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela, juga atas kesadaran sendiri dalam mentaati ketentuan perpajakan. Yang terakhir, sosialisasi perpajakan adalah memberikan informasi kepada masyarakat, mulai dari pentingnya pelaporan pajak sebelum kena sanksi administrasi atau denda bagi wajib pajak perorangan maupun badan usaha. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi yang diberikan, yaitu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak. Terima kasih atas perhatiannya, terutama mohon maaf kepada Bapak dosen, tentu saja penyampaian presentasi yang saya sampaikan jauh dari sempurna, namun insya Allah saya yakin tidak mengurangi semangat Bapak untuk memberikan nilai bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.